Di sini datang sekali, tapi rindunya bisa berkali-kali. Bener nggak sih? Selamat datang di Lasem, kota Tiongkok kecil di pesisir utara Pulau Jawa. Lasem punya sejarah panjang dalam menjaga serta mengelola keragaman budaya dan etnis di Indonesia. Sejak abad 15, Lasem telah jadi miniatur keragaman dengan elemen kebudayaan Jawa, Tionghoa, kolonial Belanda, dan warisan masa Majapahit yang melebur dalam harmoni. Gak hanya etnisnya, harmoni juga terasa nih dari toleransi umat beragamanya. Bayangkan, di tengah perkampungan pecinan, berdiri kokoh sebuah pesantren dengan 200 lebih santrinya. Semua pun terasa selaras tanpa meninggalkan kekasan dari Lasem itu sendiri. Julukan kota Tiongkok kecil emang pas banget disematkan pada Lasem. Karena begitu tiba di sini, kita akan langsung disambut dengan ragam bangunan yang memiliki perpaduan arsitektur Tiongkok. Dan yang ini jadi salah satunya. Ini dia, Rumah Merah Tiongkok Kecil Heritage. Begitu masuk, nuansa Tionghoa terasa kental di sini. Konon, rumah ini telah dibangun sejak abad ke-19. Namun, pada tahun 2012 lalu, seorang pengusaha asal Lasem, Rudi Hartono, membeli rumah ini, lalu memugarnya hingga jadi kayak gini deh. Pak Rudi, ini kan Rumah Merah Heritage Lasem ini otentik banget dan ini adalah rumah bangunan lama gitu ya Pak, dari sekitar 1850? 1850, ya perkiraan itu. Boleh diceritain Pak, ini perjalanannya sampai jadi rumah merah seperti saat ini tuh gimana sih Pak? Ya, yang dari pertama kali yang punya itu dijual kepada namanya itu Om Kim Siong, orang Semarang, itu dikaryakan untuk rumah walet sarang burung. Terus 2012 karena sarang burung walet itu harganya itu jatuh tinggal 3.500.000 per kilo. Nah, terus akhirnya rumah ini mulai carikan pembeli, dijual. Nah, dari situ rumah ini saya beli. Pak, ini kan kalau aku lihat-lihat juga interiornya tuh banyak banget barang-barang antik, barang-barang kuno. Pak Rudi sendiri memang hobi atau senang mengoleksi seperti ini, alasannya apa sih Pak? Ya, untuk melestarikan budaya. Dan itu kan sejarah juga, dan supaya orang-orang yang lahir yang era-era sekarang mengertilah tentang keadaan interior yang zaman kuno itu yang seperti apa. Nah Pak, ada yang unik nggak nih Pak di rumah ini Pak? Lorong yang unik itu nanti ya kita ke sebelah. Lorong? Itu ya ada lorong untuk tempat persembunyian waktu zaman Jepang. Boleh lihat nggak Pak lorongnya ya, Pak? Silakan Mbak, ya ada di sebelah. Wah ini ya Pak ya jalan masuknya. Karena pintunya kebuka juga nggak sih Pak? Ini 3 meter ke samping. Bisa masuk Pak, berarti Pak? Jadi ini sebagai tempat persembunyian waktu ada pesawat terbang, takut kalau dijatuhi itu bom. Jadi mereka keluarga-keluarga banyak bersembunyi di sini. Ya. Takjub. Terasa betul kalau lorong ini seakan menyimpan sejuta cerita di masa lampau. Jarak lorongnya nggak terlalu jauh, hanya sekitar 5 meter ya Pak ya. Dan ini tingginya ini sekitar 170 cm dan mungkin hanya muat sekitar 3 orang ya Pak ya. Dan uniknya ini menghubungkan antara 2 rumah. Dan kalau kita ngomong kayak gini nih, suaranya berdengung. Kira-kira enggak? Nah, buat yang penasaran, rasakan sensasi tinggal di rumah kuno. Rumah Merah ini sekarang juga dijadikan homestay loh.
Selain rumah tinggal, landscape kota terpenting dari Pecinan Lasem adalah 3 buah kelenteng yang jadi poros pesonanya. Ialah Kelenteng Cuankyong, kelenteng tertua di Lasem yang konon telah berdiri sejak abad ke-15 lalu. Di kelenteng ini, sentuhan Nusantara tetap terasa. Lewat alunan gamelan yang senantiasa jadi teman di berbagai acara rutin kelenteng. Setiap detail ornamen di kelenteng ini pun benar-benar mempesona. Mulai dari ukiran-ukiran kayunya, hingga dinding bagian dalam kelenteng yang dipenuhi mural kayak gini. Yang membuat takjub nih, gambar-gambar mural yang ada di dalam kelenteng ini meskipun diyakini kalau usianya sama dengan usia kelenteng alias melintasi abad, tapi masih benar-benar jelas gambarnya. Bahkan sebagian besar tintanya pun belum tampak pudar dan benar-benar terlihat keasliannya. Tradisi lain yang dinantikan ya tarian naga. Gak salah kalau tarian naga dan singa ini bukan sekedar kesenian tapi juga olahraga. Karena emang 7 menit non-stop kayak gini selain juga butuh power tapi juga butuh jaga nafas banget. Ini aku baru 2 menit aja udah ngos-ngosan kayak gini. Keren kamu. Seru banget, pengalaman baru. Oke, karena abis ini kalian mau lanjut main ya. Jadi ini aku serahkan kepada kalian. Semangat ya mainnya, aku nonton dari sini. Uniknya, dalam setiap permainan barongsai, ada satu gerakan utama di mana sang singa dengan lincah akan memakan amplop berisi uang. Seru ya? Dan sebagaimana nilai harmoni yang mengakar di Lasem, pertunjukan barongsai tak hanya dinikmati oleh masyarakat keturunan Tionghoa aja, tapi lebih luas lagi seluruh lapisan masyarakat yang gak kenal usia, juga latar belakang sosial. Peradaban masyarakat Tiongkok di Lasem konon dimulai dari tempat ini. Inilah Sungai Dasun yang jadi salah satu gerbang jalur perdagangan serta menyimpan sejarah sebagai corong candu Nusantara. Tapi Sungai Dasun hari ini nih justru jadi salah satu potensi wisata desa. Dan kali ini aku akan ajak kalian untuk susur Sungai Dasun sama-sama. Wisata susur sungai sejauh ini manfaatkan kapal-kapal milik nelayan yang sedang tidak melaut. Sungai Dasun juga menawarkan ragam kisah sejarah, peninggalan zaman kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang, di mana dulunya Dasun dikenal sebagai tempat pembuatan kapal dengan jumlah besar. Ini dia nih bekas galangan kapal yang pondasinya masih kelihatan sampai saat ini. Konon katanya dulu desa Dasun ini setengahnya adalah pabrik galangan kapal sampai terakhir pada zaman penjajahan Jepang. Bukan begitu, Pak? Betul sekali. Dan petualangan susur sungai kita kali ini berakhir di Pantai Dasun yang merupakan pantai terpanjang di Kecamatan Lasem. Kalau di sini nih, kuliner rumahan unik yang wajib dicoba namanya urap latoh. Cara buatnya juga gampang. Pertama, kita siapkan dulu nih sambal buat urapnya. Ada bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Lalu tinggal dihaluskan deh dengan menambah garam secukupnya. Sambal siap, lanjut masukkan parutan kelapa dan ikan panggang sebagai penyedapnya. Nah, kalau urapnya udah jadi kayak gini, saatnya nyampur latoh yang jadi primadonanya. Ini loh yang namanya latoh, sejenis rumput laut yang bentuknya buntut-buntut lucu kayak gini. Hehe.
Ini rasanya unik banget karena lato semacam rumput laut ini jadi masih ada rasa asin-asinnya karena ini memang fresh banget, langsung diambil bahan-bahannya. Dan masih ada rasa kriuk-kriuk dari latohnya. Dan kalau rasa pedas sama gurihnya ini dari urapnya. Wah, ini kayaknya kalau tambah nasi cocok ya Bu ya? Iya, Mbak. Duh, nikmat banget nih. Tambahin ikan ini Makan urap lato ditemani semilir angin laut. Ya, sedapnya. Ini dulu. Pernah dengar soal buah kawis nggak? Itu loh buah yang sering dijadikan bahan dasar untuk sirup oleh-oleh khas Lasem Rembang. Buah ini tergolong unik dan langka. Di Lasem sendiri cuma ada beberapa rumah yang punya pohon kawis kayak gini. Selain bentuknya yang unik, keunikan lain dari buah ini adalah cara memanennya. Sebenarnya selain dipetikin kayak gini, buah kawis yang matang akan jatuh ke tanah dengan sendirinya. Ini dia nih buah kawis yang sekilas kelihatannya sih kayak batu yang bulat ya. Makanya orang sini juga biasa sebut dengan buah batu. Nah, yang aku penasaran ini bisa langsung dimakan, dibuka terus dimakan atau diapain dulu nih Mas? Bisa sih langsung dimakan, tapi yang udah masak biasanya langsung di jus. Pas banget nih siang-siang kayak gini kita ngejus buah kawis. Yeay. Tinggal ditambah air, gula, dan es batu secukupnya, jus buah kawis siap diminum nih. Seger banget nih jus buah kawisnya. Ada rasa asam-asamnya tapi tetap dominan rasa manis. Padahal tadi ditambah gulanya nggak begitu banyak. Dan meskipun tadi bijinya tuh ikut di blender, tapi ini benar-benar nggak kerasa bijinya sama sekali. Pokoknya enak tenan Bu, enak pol ya Bu ya. Minum jus buah kawis yang seger banget karena Indonesia bagus. Kalau ditanya tentang cemilan apa yang paling ngangenin di Lasem, jawaban aku udah pasti yang ini nih. Yopia. Salah satu pelestari warisan kuliner Lasem ini namanya Siktianyo. Ia merupakan generasi ketiga dari usaha keluarga Yopia Cap Kupu. Dibantu oleh anaknya, hampir saban hari ratusan yopia diproduksi di dapur sebuah rumah kuno yang usianya udah ratusan tahun. Akhirnya berhasil juga nih isian yopianya. Ini kan diisi pakai gula Jawa dan luarannya itu harus benar-benar tertutup sampai rapet. Karena kalau misalnya masih kesisa dikit aja nih ada celah, itu bisa bikin kuenya bantet ya Mas ya. Kalau bantet nggak renyah lagi deh. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya berhasil. Yopia pun lanjut digiling pakai kayu yang diwariskan leluhur Siktianyo. Gak sembarangan, ini harus sampai bulat sempurna loh. Udah bener Mami? Ya, benar, udah benar. Madepnya sini ya? Ya. Duh, gak sabar nih nunggu cemilan manis yang satu ini selesai dipanggang. Harum manis kue juga rasanya udah nyebar ke seluruh ruangan. Gak sabar. Gulanya di dalam semua ya. Rasanya nih ya unik banget. Ada gurihnya, ada manisnya juga. Gurihnya nih dari kulit luarannya dan manisnya nih dari gula Jawa isiannya. Ini cocok banget jadi temen ngeteh, temen ngopi gitu ya Bu ya. Enak, harus coba. Selain yopia, yang gak kalah melegenda di Lasem adalah batiknya. Salah satu batik legendaris di sini namanya Batik Nyah Kyok. Cerita di Batik Nyah Kyok bukan hanya soal motif batiknya.
tapi juga tentang pengabdian 7 pembatik wanita yang akrab dengan panggilan 7 bidadari batik Lasem. Disebut kayak gitu karena merekalah 7 pembatik tersisa yang hingga saat ini masih melestarikan batik motif Gunung Ringgit Pring, satu-satunya motif yang diproduksi di sini. Kalau di tempat lain biasanya motif ataupun pola batik itu digambar dulu pakai pensil baru kemudian dengan canting, tapi kalau di batik Nyakyong ini langsung digambar menggunakan canting di atas kainnya. Tapi ternyata nggak semuanya juga bisa. Ini salah satunya ada Bu Marni yang bisa langsung melukiskan motif Gunung Ringgit Pring di atas lembar kain ini. Wah, kok bisa sih Bu? Biasa. Biasa. Ikut membatik bareng para bidadari ini jelas berkesan banget buatku. Panjangnya proses dalam membatik memang gak jadi soal bagi para pengrajin batik di Lasem yang seluruhnya masih mempertahankan teknik canting tulis dalam membatik. Dengan teknik ini, kebayang gak kalau kain batik dibuat dengan banyak warna, artinya semua proses harus dilakukan berulang sesuai dengan banyaknya warna. Wow, salut ya. Lengkap sudah perjalananku di Lasem, kota Tiongkok kecil yang banyak mengajarkanku arti dari sebuah harmoni. Di Lasem semuanya berkesan. Bangunannya, budayanya, alamnya, kulinernya, hingga ramah penduduknya. Pastinya buat aku makin bangga jadi orang Indonesia. Indonesia bagus.